Iya, halo. Selamat siang, Genius. Selamat datang di Gini Class di siang hari ini. Perkenalkan, saya Lulu dari Onboarding Specialist Gini yang akan menjadi trainer Gini Class hari ini. Untuk topik Gini Class hari ini, yaitu kita akan bahas untuk update fitur terbaru ya, teman-teman, yaitu Supplier Management dan Purchase Order. Nah, untuk hari ini saya nggak sendiri. Di sini juga ada Kak Febrian sebagai trainer yang kedua yang akan menjelaskan fitur ini juga ya. Untuk selama training berlangsung, teman-teman dalam keadaan mute, dan apabila ada pertanyaan, feedback, dan lainnya bisa disampaikan di kolom chat. Dan apabila dari teman-teman mau recording training hari ini, bisa dituliskan alamat email ya di kolom chat. Jadi nanti setelah kita training, kita akan bagikan ke email teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa mulai langsung ya teman-teman untuk training kali ini. Ini dari aku izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin dari Kak Febrian boleh confirm untuk share screen-nya apakah sudah terlihat atau belum, Kak? Sudah kalau lu. Oke. Oke, ini mungkin kita bisa langsung ke pembelian ya. Jadi di sini ada fitur terbaru nih teman-teman yang kita juga baru launch ya mengenai pembelian atau biasanya kita sebut dengan purchase order. Jadi purchase order ini sebenarnya apa sih? Ini kan mungkin dari teman-teman juga udah paham ya bagaimana proses kita mendapatkan barang kita itu kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu bisa dari vendor atau supplier di mana ini kita bisa buatkan listnya yang nantinya terhubung juga dengan data stok inboundnya gitu. Caranya seperti apa? Kita di sini ada terbagi menjadi dua, ada pesanan pembelian purchase order ini dan ada manajemen supplier. Mungkin kita bahas dulu untuk manajemen supplier. Jadi memang ketika kita mau membuat pembelian, kita harus buat terlebih dahulu nih teman-teman manajemen suppliernya. Caranya seperti apa? Mungkin kita di sini bisa lihat terlebih dahulu. Oke, mungkin disclaimer juga ya teman-teman. Untuk pembelian ini kita baru available untuk paket bisnis plus dan enterprise gitu. Jadi untuk yang lainnya belum ada tampilan pembelian gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bahas mungkin lebih ke supplier terlebih dahulu. Pertama, kita bisa dilihat di sini ada aktif dan non-aktif. Jadi di sini akan tampil supplier-supplier yang anggapannya aktif ya, yang dari teman-teman juga suka melakukan restock dan pembelian dari supplier tersebut. Teman-teman bisa lihat dicek yang aktif dan juga ada yang non-aktif gitu. Jadi bisa dicek yang mana yang barangkali memang sudah dinonaktifkan. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di sini kita bisa cek. Di sini ada menu untuk nonaktif, di mana kalau misalnya kita klik nonaktif, dia akan pindah ke tab nonaktif. Dan ini juga harus dipastikan ketika dipindahkan ke nonaktif, memang tidak ada purchase order yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman contoh ya, kita bisa cek di sini ada pesanan pembelian, misalnya dari konveksi A. Atau mungkin kita lihat dari sini ada yang simpan sebagian dari supplier Pak Haji ya. Nah, di sini ketika kita mau nonaktifkan Pak Haji ini, itu nggak bisa teman-teman. Jadi akan ada notifikasi gagal untuk dipindahkan ke nonaktif karena memang sedang ada pesanan pembelian yang belum selesai gitu. Jadi syarat untuk dipindahkan ke nonaktif itu apabila memang tidak ada purchase order yang sedang berjalan. Lalu di sini pilihannya hanya edit dan nonaktif ya. Kalau teman-teman ke nonaktif, di sini ada pilihan untuk hapus. Jadi barangkali memang dari teman-teman ada beberapa supplier yang tidak ada lagi, anggapannya tidak supply lagi ya barangnya. Ini teman-teman juga bisa hapus. Caranya dari aktif ini pastikan dulu dinonaktifkan, lalu dari teman-teman bisa hapus. Seperti itu. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini ada beberapa ini ya informasi. Pertama kode supplier, nama supplier, jenis, waktu pembuatan dan pembaruan. Nah, mungkin kita bisa lanjut bagaimana sih cara pembuatan supplier baru ya. Ini teman-teman bisa langsung klik aja tambah supplier baru. Oke, nah di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman lengkapi ya.
Pertama ada nama supplier. Untuk nama supplier sendiri bisa disesuaikan untuk kategori suppliernya atau namanya itu boleh teman-teman isi. Nah, untuk nama sendiri di sini total ada 200 karakter ya teman-teman. Sorry, ada 100 karakter. Jadi teman-teman bisa masukin aja nama suppliernya apa. Lalu kalau sudah diisi juga ada kode supplier. Di sini ada keterangan kode supplier tidak dapat diubah setelah dibuat. Jadi anggapannya dari teman-teman apabila sudah klik simpan, itu teman-teman belum bisa buat lagi. Maaf, belum bisa edit lagi. Gitu. Nah, untuk yang wajib diisi itu yang bintang merah ya, teman-teman. Jadi kalau yang lain seperti ini itu tidak tidak wajib atau anggapannya optional saja. Nah, untuk nama suppliernya teman-teman bisa isi. Contoh mungkin aku isi namanya supplier ABC. Nah, ini kode supplier teman-teman bisa isi secara manual, bisa disesuaikan ya. Mungkin dari suppliernya sendiri sudah ada kodenya atau dari teman-teman udah ada data kode supplier itu bisa diisi. Tapi di sini kita juga bisa buat secara otomatis. Nah, ketika sudah dibuat secara otomatis, dia akan tampilannya seperti ini. Jadi S lalu diikuti dengan angka sebanyak 6. Dan itu nanti akan disesuaikan berdasarkan urutannya. Jadi ketika nanti udah dibuatkan 5, otomatis ketika teman-teman buat lagi akan terbuat S000006 gitu. Lalu ya, ini dua yang wajib teman-teman. Kalau untuk yang lainnya itu sebenarnya optional. Pertama ada jenis supplier juga. Untuk jenis supplier mungkin nanti aku jelaskan juga bagaimana pembuatannya, tapi di sini tinggal drop down aja karena sudah ada apabila memang teman-teman sudah buat jenis suppliernya. Jadi nanti kita akan pandu juga ya untuk pembuatan jenis supplier. Lalu kalau misalnya teman-teman ada website bisa diisi aja, bisa dikopikan setelah HTTPS strip ininya aja untuk alamatnya. Lalu untuk negara bisa diisi alamat lengkap, kontak personnya boleh, CP-nya, telepon, mungkin WhatsApp dan emailnya juga. Dan apabila ada NPWP-nya juga boleh ya teman-teman isi serta bank penerbit. Ini bisa dilengkapi saja yang sekiranya memang teman-teman perlu isi. Untuk akun bank juga bisa diisi dan di sini adalah ada jangka waktu pembayaran ya. Untuk jangka waktu pembayaran sendiri ini juga di drop down. Untuk pilihannya ada full payment langsung ngelunas 7 hari, 15, 30, 60 dan lainnya. Jadi bisa disesuaikan aja ya dengan perjanjian dengan suppliernya. Kalau ada catatan dari teman-teman juga bisa lengkapi, nanti bisa langsung simpan aja. Gitu. Nah, mungkin di sini udah terbuat ya teman-teman dan mungkin aku jelasin juga gimana sih cara jenis membuat jenis supplier. Nah, caranya buat jenis supplier teman-teman bisa langsung klik yang di sini jenis supplier. Oke, nah jenis supplier sendiri ini bisa langsung teman-teman hapus juga. Cara buatnya bagaimana? Tambah jenis. Di sini bisa teman-teman isi. Soalnya contoh. Oke, nanti di sini teman-teman bisa edit juga ya tampilannya. Bisa dihapus juga. Ini ketika sudah dibuatkan jenis suppliernya, teman-teman juga bisa langsung edit. Misalnya di sini mau edit untuk jenis suppliernya apa, bisa langsung disesuaikan. Ya, misalnya yang ini ya. Lalu aku simpan. Oke, mungkin tadi ketika teman-teman perhatikan, ketika sedang edit, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kode supplier tidak akan bisa diedit lagi ya setelah disimpan. Gitu. Selain cara untuk pembuatan supplier ini, mungkin secara satuan, teman-teman juga bisa buat secara massal. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung import. Import supplier sendiri bisa di dua ya. Jadi teman-teman bisa import untuk menambahkan atau misalnya memperbarui informasi suppliernya secara massal juga bisa. Mungkin aku jelaskan terlebih dahulu untuk import menambahkan supplier. Ini yang pertama, teman-teman bisa langsung unduh dulu templatenya. Untuk data yang bisa diimpor itu 10.000 ya dalam sekali import. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ketika udah unduh templatenya. Oke, ini mungkin kita buka ya. Oke,
di sini ketika sudah membuatkan kode supplier, teman-teman apabila memang sudah ada bisa diisi. Kalau misalnya tidak diisi, maka akan dihasilkan secara otomatis seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi S 0001 atau berapa. Untuk namanya bisa teman-teman isi juga. Untuk jenis supplier, website, provinsi, kota, wilayah ini bisa disesuaikan dan optional ya. Jadi yang wajib diisi memang yang bintang merah dan memang berwarna merah ini. Lalu untuk telepon, WhatsApp, ini teman-teman bisa lengkapi, disesuaikan. Dan untuk jangka waktu pembayaran juga ini bentuknya drop down. Jadi teman-teman bisa langsung pilih jangka waktu pembayarannya berapa. Misalnya isi 15 hari. Ini mungkin aku isi ya. Nama suppliernya, lalu kode suppliernya, misalnya contoh, aku bikin ini. Kalau sudah bisa langsung di save aja. Kalau misalnya sudah, ini mungkin jenis suppliernya juga aku isi. Oke, kalau sudah selesai dilengkapi, teman-teman bisa balik lagi ke laman yang tadi, laman di OMS ya. Lalu teman-teman tinggal format input import datanya. Oke. Nah, udah terbuat ya teman-teman bintang 5 baju. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira gimana? Ini kan ada satu cara, yang lainnya untuk memperbarui ini juga bisa ya teman-teman. Untuk import memperbarui, teman-teman bisa unduh templatenya terlebih dahulu seperti biasa. Untuk yang perbarui ada perbedaan ya. Jadi untuk kode supplier tidak dapat diedit setelah dibuat seperti kita edit satuan, secara massal juga kurang lebih sama. Jadi misalnya tadi ya yang untuk bintang 5 aku ganti jadi contoh ini aku hilangkan aja. Soalnya aku save contoh untuk kode suppliernya copy ya, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin bisa di save. Lalu kalau sudah kita balik lagi, kita importkan. Oke. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Tadinya bintang 5 jadi 5. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini cat- cara untuk pembuatan manajemen atau suppliernya sebelum memang teman-teman buat untuk purchase ordernya ya teman-teman. Jadi bisa pertama dibuatkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dibuatkan, mungkin di sini aku jelaskan juga mengenai akun staff. Jadi, ketika memang sudah ada pembelian, ini teman-teman bisa atur juga ya, di mana pembelian ini juga teman-teman atur, bisa atur perannya, bisa diakses atau tidak untuk staffnya. Di sini ada pilihan pembelian. Ada dua ya, jadi ada manajemen supplier sama lihat pembelian. Ketika memang manajemen suppliernya ini teman-teman aktifkan atur, maka dari akun staffnya bisa mengatur dan melihat. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya atur lihat saja, maka untuk pengaturan seperti tambah atau hapus itu atau edit itu tidak bisa. Sama halnya dengan pesanan pembelian. Jadi teman-teman di sini ada perbedaan di mana ada ekspor juga ya. Jadi teman-teman bisa atur tapi memang ternyata tidak bisa ekspor itu juga bisa diatur seperti ini. Jadi jangan lupa bisa atur terlebih dahulu untuk akun perannya ya teman-teman untuk edit perannya. Lalu kita juga bisa lihat mengenai catatan operasi atau bisa dibilang historinya ya. Jadi kalau kita mau jadi teman-teman mau cek histori pembuatan pembelian, pesanan pembelian itu teman-teman bisa ke akun sini aja. Caranya ke sini teman-teman lihat informasi akun. Lalu di sini ada namanya autentikasikan.
dia akan jam ke laman Gini Accounts. Di sini di Gini Account sendiri teman-teman bisa cek ke safety ya, manajemen keselamatan dan di catatan operasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk Gini OMS manajemen pembelian. Misalnya ada proses hapus pesanan, batalkan pesanan, ekspor, tambah pesanan pembelian. Di sini teman-teman bisa cek gitu dari jam atau waktunya, dari waktunya sendiri, dari tanggal ini juga teman-teman bisa atur. Yaitu untuk tugasnya atau anggapannya operasi yang bisa kita cek itu adalah ada tambah pesanan, impor, ubah, ajukan juga bisa hapus, batalkan, cetak pesanan, dan ekspor pesanan pembelian. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang pembelian. Kalau untuk yang manajemen supplier, teman-teman bisa cek berdasarkan tambah, import data, aktifkan, hapus, pemasok ekspor juga. Ini teman-teman bisa cek. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini untuk pembelian atau pembuatan manajemen supplier terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Febrian mengenai penjelasan pesanan pembelian. Silahkan Kak Febrian. Oke, terima kasih Kak Lulu. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, teman-teman, di sini aku pengen ngingetin juga nih ke teman-teman yang sudah bergabung. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau misalkan ada materi yang kurang dipahami oleh teman-teman ya, itu teman-teman bisa langsung tanyakan saja pertanyaan teman-teman di kolom chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa tanya dulu di kolom chat Zoom ya. Nanti kita akan sediakan sesi Q&A di akhir sesi training hari ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lemparkan dulu pertanyaannya apabila teman-teman memang memiliki pertanyaan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman tertarik untuk video recording training hari ini pun bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung lampirkan saja emailnya teman-teman ke kolom chat Zoom ya. Nanti di akhir sesi training, setelah selesai trainingnya, kita akan kirimkan video recording training hari ini langsung ke emailnya teman-teman, gitu. Jadi kalau memang ada teman-teman yang tertarik untuk video recordingnya, boleh langsung dikirimkan saja emailnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya ya teman-teman, untuk di-update fitur terbaru kali ini, khususnya untuk pembelian ya. Ya mungkin dari kalau lu bisa confirm layarku udah muncul belum ya Kak? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk manajemen supplier tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lulu ya, untuk sistem penggunaannya seperti apa, dari pembuatan supplier sampai dengan penghapusan supplier dan juga untuk monitoring report penggunaan manajemen supplier seperti apa. Nanti teman-teman sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan bahas untuk pembuatan si pesanan pembeliannya ini atau purchase ordernya gitu ya. Jadi di purchase ordernya sendiri, teman-teman sekarang sudah bisa langsung buat di sini. Jadi teman-teman nggak perlu membuat purchase order secara manual kembali ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke menu yang pesanan pembelian berikut ini. Oke, nanti di sini sebenarnya teman-teman langsung ditampilkan beberapa tahap untuk pesanan pembelian itu diproses ya. Jadi ada tab draft yang seperti teman-teman lihat di bagian sini sampai dengan tab abnormal di bagian sini. Jadi di sini sudah ada masing-masing tahapnya. Nanti ketika pesanan pembelian sudah dibuat. Artinya kalau misalkan teman-teman sudah membuat daftar pesanan pembeliannya atau purchase ordernya, nanti daftar purchase ordernya itu akan muncul di tab draft di bagian sini ya. Jadi artinya dia sudah akan terbuat. Kemudian nanti kalau misalkan untuk memulai prosesnya, teman-teman akan masuk ke tab selanjutnya, yaitu di dalam perjalanan. Jadi memang nanti akan ada beberapa tabnya sesuai dengan step untuk menyelesaikan pesanan pembeliannya. Oke. Nah, untuk cara pembuatannya seperti apa? Nanti untuk pembuatannya ada beberapa cara juga ya, seperti tadi pembuatan manajemen supplier. Jadi untuk manajemen pesanan pembelian sendiri atau purchase ordernya itu bisa dibuat secara satuan atau kita bisa buat secara massal juga, gitu ya. Mungkin yang akan kita jelaskan pertama di sini adalah pembuatan secara satuan. Dan untuk pembuatan secara satuan, teman-teman bisa langsung menekan tombol yang di bagian sini ya, tambah pesanan pembelian. Nah, kita tinggal langsung klik saja. Nanti teman-teman langsung akan ditampilkan informasi yang perlu diisi untuk keperluan purchase ordernya, pembuatannya gitu ya. Jadi di sini nanti sudah ada beberapa informasi yang perlu diisi dan yang perlu diisi seperti biasa ya teman-teman, cukup isi informasi yang ada bintang merahnya saja. Jadi yang ada bintang merahnya ini artinya mandatory dan dia perlu diisi. Sedangkan kalau misalkan ada informasi yang tidak ada bintang merahnya itu optional saja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Apakah memang pengen diisi informasinya secara keseluruhan atau hanya sebagian yang memang penting saja. Oke, yang pertama ada purchase order number. Jadi ini untuk identify
eh, untuk purchase order yang akan teman-teman buat ya. Dan ini seperti kode dari supplier juga. Jadi kita bisa auto generate atau teman-teman bisa membuat secara manual juga. Misalkan dari teman-teman memang selama ini sudah membuat sendiri nih purchase order number-nya. Misalkan berdasarkan kode-kode unik tertentu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung input saja untuk nomor purchase order-nya. Tapi kalau memang teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan sistem numbering ya, atau misalkan belum punya kode khusus untuk masing-masing purchase order, dari sini sudah siapkan untuk auto generate. Jadi nanti dia langsung akan terbuat untuk purchase order number-nya. Dan untuk purchase order number sendiri, ketika dia sudah dibuat, dia akan bisa diedit kembali. Dan untuk nomor purchase order ini memang sudah auto generate dari sistem ya. Dan ketika nanti teman-teman sudah buat pun, pasti nanti nomor yang akan muncul itu unik untuk masing-masing purchase order-nya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada purchase order source-nya, dan source order-nya saat ini hanya Genie OMS saja, jadi belum ada source dari platform lain, dan saat ini memang ada untuk Genie OMS saja. Jadi untuk pembuatan purchase order-nya hanya dari Genie OMS saja. Oke, nah selanjutnya kita tinggal pilih suppliernya. Jadi ini ada kaitannya dengan manajemen supplier yang tadi Kak Lulu sudah jelaskan ya. Jadi ketika teman-teman sudah membuat beberapa daftar manajemen suppliernya, nanti kita bisa langsung memilih kira-kira untuk purchase order yang akan kita buat ini dari supplier yang mana. Nah, jadi teman-teman bisa langsung pilih di bagian sini untuk suppliernya mau dari mana. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pilih adalah warehouse-nya. Jadi kaitannya purchase order ini kan dengan penambahan stok ya. Jadi ketika teman-teman ada pembelian, berarti produk tersebut atau stoknya akan dimasukkan ke dalam gudang juga di sininya ya. Nah, jadi teman-teman pun perlu pilih di sini kira-kira untuk stok yang akan masuk ini mau masuk ke gudang mana. Jadi kita bisa sesuaikan saja gudangnya mau pilih gudang yang mana ya. Nah, misalkan dari teman-teman ada yang menggunakan sistem gudang pihak ketiga atau fulfillment system ya, teman-teman juga bisa menginput langsung ke gudang pihak ketiganya. Misalkan teman-teman menggunakan Genie WMS, ya, di mana Genie WMS itu sebenarnya third party system warehouse ya. Nah, teman-teman bisa langsung menambahkan produknya teman-teman yang akan dibeli ini ke langsung ke gudang Genie WMS ya, gitu. Kalau misalkan teman-teman punya memang menggunakan fulfillment-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan gudang dari Genie OMS saja pun itu nggak masalah juga. Jadi teman-teman tinggal pilih aja kira-kira kita mau masukin ke gudang mana. Dan untuk saat ini kita tidak bisa select untuk multiple gudang ya teman-teman. Jadi kita hanya bisa untuk membuat satu gudang saja. Artinya kalau memang secara distribusi di lapangannya teman-teman ada kemungkinan produknya akan di-inbound ke beberapa gudang. Untuk saat ini di kita belum bisa. Jadi hanya bisa di-inbound ke dalam satu gudang terlebih dahulu gitu ya. Jadi bisa disesuaikan untuk gudang tujuannya ke gudang mana. Kemudian selanjutnya ini ada purchasing staff. Jadi purchasing staff ini lebih ke untuk identifikasi. Misalkan teman-teman udah punya staff akun. Kemudian dari masing-masing karyawan teman-teman itu punya akses nih untuk membuat purchase ordernya. Nah, nanti di sini kita bisa pilih lagi nih kira-kira siapa staff yang membuat purchase order berikut ini gitu. Kebetulan di sini untuk di akun Genie WM saya cuma punya satu akun, jadi untuk purchasing staffnya saya pilih untuk yang akun ini. Cuma kalau misalkan nanti teman-teman punya beberapa akun staff yang sudah punya akses ya ke purchase order, itu nanti teman-teman bisa pilih kira-kira staff mana yang melakukan pembuatan purchase ordernya. Nah, kemudian di sini ada purchase date-nya. Untuk pembeliannya di tanggal berapa, kita bisa sesuaikan lagi. Kemudian kalau misalkan eh, pembelian ini akan dikirim menggunakan jasa kurir ya. Atau misalkan teman-teman memang disediakan nomor surat jalannya ataupun nomor pengirimannya. Nah, teman-teman bisa input di bagian tracking number-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan jasa kurir untuk pembeliannya, bisa diinput di bagian sini itu untuk nomor AWB-nya atau nomor resinya gitu ya. Jadi bisa diinput di bagian sini. Atau misalkan teman-teman punya nomor surat jalannya, nah bisa langsung diinput aja di tracking number juga. Jadi bisa disesuaikan kira-kira teman-teman mau pakai yang mana. Karena nanti tracking number ini bisa untuk pelacakan ya. Jadi misalkan teman-teman ingin melakukan pencarian terkait purchase order yang sudah dibuat, teman-teman bisa melakukan pencariannya menggunakan tracking number gitu. Jadi bisa disesuaikan aja tracking numbernya mau menggunakan nomor resi ataupun memang teman-teman punya nomor surat jalannya. Selanjutnya di sini ada estimated date of arrival. Jadi perkiraan barang itu datang ke gudang kita itu di tanggal berapa. Jadi bisa disesuaikan ya. Dan ini sebenarnya tidak mandatory, tapi kalau teman-teman mau isi juga nggak masalah. Jadi misalkan barangnya datang 1 minggu setelah hari ini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan misalkan di tanggal 31. Jadi otomatis ketika di teman-teman sudah terbuat purchase ordernya ada estimasi kedatangannya itu di tanggal segini.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fee information. Jadi yang tadi ini basic information ya, basic information terkait purchase ordernya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke fee information. Jadi untuk informasi pembayarannya. Yang pertama ada payment status. Jadi payment statusnya ini ada yang unpaid, partially paid, sama paid. Oke, jadi ada tiga status ya. Ada unpaid artinya belum bayar, partially paid berarti baru dibayar sebagian, sedangkan yang paid berarti fully lunas. Oke, mungkin ini saya ganti ke bahasa Indonesia ya, biar lebih dimudah dipahami. Oke, tadi status pembayarannya sudah ada tiga. Cuma untuk status pembayaran ini sebenarnya untuk identifikasi saja apakah purchase order ini sudah lunas atau belum. Namun setelah misalkan pembuatannya sudah dibuat ya, ketika nanti memang statusnya belum bayar pun sebenarnya masih bisa langsung kita proses untuk proses purchase ordernya. Jadi sebenarnya tidak akan mempengaruhi proses inbound-nya nanti ke depannya ya. Jadi memang hanya ini untuk status pembayaran ini memang untuk status si purchase order-nya saja. Jadi tidak akan mempengaruhi ke prosesnya sendiri gitu. Kemudian di sini ada metode pembayaran dan metode pembayarannya kita sudah sediakan beberapa metode pembayaran. Ada uang tunai, cek, transfer bank, edisi, kris, link pembayaran, virtual account dan juga non tunai lainnya. Jadi bisa disesuaikan untuk pembayarannya menggunakan metode seperti apa. Nah, untuk mata uang ini dia langsung akan otomatis terisi ya. Nah, di sini mata uang yang tampil itu adalah IDR, Indonesian Rupiah, dan dia nggak bisa kita edit. Nah, kalau misalkan kita mau edit itu gimana? Untuk kita bisa editnya, teman-teman harus masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk ke pengaturan dasar, lalu nanti di sini mata uangnya perlu kita rubah dulu. Cuma nanti ketika dirubah mata uangnya, otomatis keseluruhan informasi terkait mata uang di sini itu akan berubah juga. Jadi dari harga produk pun nanti akan berubah menggunakan mata uang lain. Jadi teman-teman perlu make sure dulu kalau memang ada perubahan mata uang di bagian sini. Gitu. Jadi otomatis di bagian sini pun tidak bisa dirubah ya. Jadi teman-teman harus rubahnya di bagian pengaturan dasar yang ada di pengaturan Gini OMS-nya. Selanjutnya di sini ada biaya pengiriman dan biaya lain-lainnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa input juga kalau misalkan pengirimannya dikenakan biaya. Nah, teman-teman bisa input juga biaya pengirimannya berapa. Kemudian kalau misalkan ada other expenses atau biaya lainnya, misalkan ada biaya pengemasan atau misalkan ada biaya tambahan packing seperti material packingnya, misalkan ada packing kayu atau misalkan packing dari material lain yang mungkin menambahkan cost. Nah, teman-teman bisa input juga di bagian sini untuk biaya lainnya. Nah, kemudian di sini sebenarnya biaya pengiriman dan biaya lainnya itu nanti bisa dibebankan langsung ke produknya ya masing-masing. Jadi nanti ada pembagiannya juga. Nanti akan saya jelaskan untuk masing-masingnya. Jadi kalau misalkan biaya pengiriman ini tidak dibagi, berarti nanti di invoice-nya itu, maksudnya di total pembayarannya dia akan masuk sebagai biaya pengiriman keseluruhan. Jadi tidak dimasukkan ke modal produknya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pengen dibagi sehingga dia nanti masuk sebagai modal produk satuannya, teman-teman bisa langsung sesuaikan aja berdasarkan apanya gitu. Nanti akan saya jelaskan ya. Oke. Jadi ini untuk informasi pembayarannya di informasi biaya. Sebenarnya untuk di informasi biaya ini dia tidak mandatori semua ya untuk informasinya. Cuman teman-teman bisa sesuaikan saja kalau memang ada kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya ada di informasi lainnya. Nah, di informasi lainnya ini kita ada kolom untuk mengunggah lampiran. Nah, di bagian sini itu biasanya untuk menginput nomor dokumen surat jalannya. Jadi kalau misalkan teman-teman menerima dokumen surat jalan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Excel lain-lainnya, teman-teman bisa unggah lampirannya di bagian sini. Jadi di sini ada mendukung file Docs, XLS, XLSX, PDF, Excel, PNG, JPEG, dan JPG. Jadi untuk ukurannya itu di 15 MB. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan ada dokumen surat jalan yang pengen teman-teman unggah ke purchase ordernya itu bisa juga. Nanti teman-teman tinggal masuk di bagian sini. Lalu misalkan teman-teman ada butuh informasi penting yang memang tidak ada kolomnya di bagian sini, tapi teman-teman perlu input nih di purchase ordernya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di catatan ya. Misalkan untuk pengirimannya belum tahu nih di kapan. Nah, teman-teman bisa input di bagian sini informasi catatannya. Jadi misalkan pengiriman ada penundaan ya, penundaan pengiriman dari supplier sebanyak 2 minggu untuk 2 minggu ke depan gitu. Jadi bisa diinput juga atau informasi lainnya yang mungkin teman-teman perlu tambahkan ke purchase ordernya. Bisa di-input di bagian catatan ini. Nah, yang terakhir teman-teman tinggal tambahkan produknya saja. Jadi produk mana yang teman-teman ingin lakukan pembelian kembali dari supplier ya. Teman-teman tinggal klik tambah produk di bagian sini. Oke, nanti dia langsung akan ditampilkan produk-produknya apa saja yang sudah terbuat
master produknya. Jadi untuk produk yang bisa ditambahkan adalah produk yang sudah memiliki master SKU atau master produk ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa membuat produk yang belum ada master produknya. Jadi pastikan terlebih dahulu produknya teman-teman sudah memiliki master produknya ya. Ketika sudah ada master produknya, baru dia bisa ditambahkan sebagai purchase order gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pencarian berdasarkan MSKU-nya atau nama produknya. Jadi tinggal diketik aja, nanti produknya langsung akan muncul. Kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal pilih produknya aja. Ya, kita mau pilih produk yang mana nih? Kalau memang sudah, teman-teman tinggal klik OK. Nanti informasi masing-masing produknya langsung akan muncul juga. Jadi akan ada beberapa informasi yang perlu kita isi kembali. Nah, untuk settingannya di sini teman-teman bisa pastikan dulu ya, untuk harga produk yang akan teman-teman input itu apakah sudah termasuk pajak atau belum. Kalau misalkan teman-teman biasanya nggak input berdasarkan pajak, ini bisa dinonaktifkan saja. Otomatis nanti harga yang diinput atau yang akan masuk sebagai purchase ordernya itu di luar pajak. Cuma nanti teman-teman biasanya tinggal input aja untuk harga pajaknya berapa, terpisah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung include ya, harga pembelian itu include pajak, teman-teman tinggal aktifkan di bagian sini. Oke, nah selanjutnya nanti untuk informasi produknya langsung akan muncul, produknya apa, SKU-nya apa, kemudian untuk ukuran volume dan beratnya juga sudah akan muncul. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini informasi volume dan beratnya belum ada, teman-teman bisa lengkapi dari master produk kembali ya. Jadi kalau teman-teman cek di masing-masing master produk itu sebenarnya sudah disediakan informasi volume dan berat produk ya. Teman-teman bisa langsung ubah di bagian sini aja. Nanti di bagian pembuatan master produk itu kita sudah ada ya keterangan beratnya. Jadi ada panjang sampai lebar tingginya ada berapa. Nanti ini yang akan menjadi volume ya. Jadi volume itu kan centimeter kubik. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk panjang, lebar, dan tingginya. Dan berat itu nanti mengacu dari informasi yang ini. Jadi teman-teman perlu sesuaikan lagi untuk ukuran paketnya. Apabila memang purchase ordernya teman-teman itu ya sensitif dengan berat ya. Karena akan mempengaruhi pengiriman misalkan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal input jumlah pembeliannya. Jadi jumlah pembelian ini adalah kuantiti ya. Kuantiti pembeliannya itu berapa? Teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan di sini saya beli 20 ya. Nah, nanti teman-teman langsung input di bagian sini. Kemudian mata uang seperti tadi dia tidak bisa dirubah. Kemudian kita tinggal input harga belinya aja berapa. Misalkan harga belinya sebanyak 50.000. Nah, teman-teman input di bagian sini harga pembeliannya. Kalau misalkan teman-teman ada diskon untuk pembeliannya, misalkan teman-teman dapat diskon nih dari suppliernya sebanyak misalkan 10%, teman-teman bisa langsung input di bagian sini, diskon 10%, otomatis harganya pun langsung akan menyesuaikan. Atau misalkan teman-teman dikasih potongannya langsung ke harganya, itu bisa juga langsung input di bagian harga diskonnya. Misalkan dari 50.000 dipotong 7.000, jadi kenanya 43.000. Teman-teman bisa langsung input di bagian sininya juga. Nanti untuk persentasenya akan otomatis menyesuaikan. Gitu. Jadi bisa sesuaikan ya, teman-teman mau input diskonnya itu langsung pakai persennya atau teman-teman langsung input hasil harga potongannya berapa gitu. Oke, jadi bisa disesuaikan. Selanjutnya tadi, kalau misalkan ini dinonaktifkan, kita bisa langsung input persentase pajaknya berapa persen. Tapi kalau misalkan teman-teman mau include sebagai langsung harganya, dia tidak bisa diedit kolomnya untuk pajaknya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apakah informasi pajaknya mau dipisah dengan harga produk atau tidaknya. Selanjutnya nanti akan muncul untuk informasi total harganya nih. Jadi total harganya diambil dari harga diskonnya dikali dengan jumlah pembeliannya berapa. Oke, jadi langsung akan muncul dan nanti di sini langsung akan ada modal inbound itu sebanyak berapa. Ya, jadi modal inboundnya nanti akan terhitung juga nih untuk masing-masing harganya itu berapa. Harga diskon untuk produknya. Jadi harga yang dikeluarkan untuk satu produknya adalah sebanyak 43.000 ya. Diambil dari harga diskonnya. Seperti itu. Jadi ini ada yang dikatakan sebagai modal inboundnya. Oke, dan modal inbound ini nanti bisa ditambahkan lagi apabila teman-teman ada pembagian biaya individu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Misalkan teman-teman ada biaya pengirimannya nih. Biaya pengirimannya taruh misalkan sebanyak 200.000. Nah, 200.000 ini teman-teman mau langsung dialokasikan ke masing-masing produk. Sehingga biaya modalnya itu nanti sudah terhitung dengan ongkos pengiriman. Teman-teman juga sudah bisa lakukan di sini ya. Misalkan biaya pengirimannya 200.000 nih. Langsung kita bagi. Nah, dibaginya itu bisa mengikuti harga, berat, volume, dan juga jumlah. Cuman yang biasa kita sarankan sih bisa dibagi berdasarkan jumlah saja ya. Jadi dia langsung akan dibagi dengan kuantiti produknya. Jadi biaya pengiriman ini sebanyak 200.000. Nah, 200.000 ini ada pembelian untuk berarti ada 40 pieces ya. Berarti nanti hasilnya itu adalah
200.000 dibagi dengan 40 pieces. Sehingga nanti dia langsung akan muncul di sini. Ada pembagian biaya individunya. Berarti satu produk itu akan terkena cost untuk biaya pengirimannya sebanyak 5.000. Sehingga nanti modal produknya pun akan bertambah lagi jadi 48.000. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mau biaya pengirimannya langsung dialokasikan ke masing-masing produk, teman-teman tinggal pilih aja di bagian sini. Ya. Kemudian misalkan ada biaya lainnya juga. Misalkan teman-teman ada biaya pembelian juga untuk packagingnya, misalkan untuk plastik wrapnya atau misalkan untuk lain-lainnya, istilahnya untuk pengemasan gitu ya. Misalkan ada label atau misalkan ada stiker segala macam. Nah itu teman-teman bisa input juga untuk di bagian sini biaya lainnya. Misalkan ada penambahan lagi nih sebanyak 50.000 nih untuk biaya-biaya lainnya seperti packaging ataupun lain-lain. Nah teman-teman bisa input di bagian sini. Dan ini kalau misalkan mau dibagi lagi ke masing-masing produknya bisa tinggal dibagi berdasarkan jumlah aja atau teman-teman bisa pakai kategori yang lain. Oke, nanti dia langsung akan tertambah juga di bagian pembagian biaya individu. Sebenarnya ini alokasinya nggak jauh beda ya. Semuanya jumlahnya pasti akan sama. Kalau misalkan berdasarkan volume, dia akan menggunakan masing-masing jumlah volumenya berapa. Tapi ini pun akan dikalikan dengan kuantitinya lagi. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan jumlah. Jadi langsung digunakan yang jumlah saja. Kita nanti otomatis dia langsung akan membagi berdasarkan biaya individunya. Nah, nanti ketika informasinya sudah semua diisi, teman-teman bisa lihat lagi nih di bagian detail sini. Jadi kalau teman-teman mau lihat detailnya di bagian sini, teman-teman bisa klik. Jadi dari total harga pesanan pembelian ini sebanyak 1.970.000. Nah, dari 1.970.000 ini, harga beli produknya berapa nih? 2 juta. Kemudian diskonnya sebanyak 280.000. Ada pajak 0 rupiah. Kemudian subtotalnya berapa? Biaya pengirimannya segini, biaya lainnya segini-segini. Gitu. Jadi langsung akan masuk ke bagian sini. Oke, kalau memang ini informasinya sudah sesuai, teman-teman bisa langsung klik simpan. Oh iya, satu lagi teman-teman, untuk penambahan produk ini sebenarnya bisa dilakukan massal juga ya. Di bagian sini ada tambah massal. Nah, cuman untuk tambah massal ini teman-teman perlu buat kolom dulu di Microsoft Excel ya, teman-teman. Jadi bisa buat dulu di Microsoft Excel, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat dulu nanti di Excel ya, SKU-nya apa. Misalkan SKU-nya tadi, oke. Kemudian untuk kolom yang keduanya itu, oke, cukup SKU-nya saja. Jadi ini bisa langsung dicari. Misalkan teman-teman ada beberapa SKU yang memang sudah ada di dalam bentuk Excel ya. Nah itu bisa langsung ditambahkan. Misalkan ada 2 SKU. Nah teman-teman langsung copy aja di bagian sini. Kalau sudah dibuat di Excel-nya, teman-teman tinggal balik lagi ke Gini-nya untuk penambahan massal. Nanti teman-teman tinggal langsung tambahkan di bagian sini SKU-nya. Terus teman-teman tinggal klik analisa saja. Oke, nanti ketika analisanya sudah berhasil, berarti produknya sudah terbaca nih. Teman-teman tinggal klik tambahkan ke daftar. Nah, otomatis dia langsung akan bertambah ya untuk daftar produknya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan ya, teman-teman mau tambahan produknya, mau search secara manual, pilih secara manual, atau teman-teman mau nambahin pakai tambah masal ini. Cuman kalau tambah masal, teman-teman perlu buat dulu datanya di Microsoft Excel atau spreadsheet juga bisa gitu ya. Oke, kalau sudah terbuat, kita tinggal klik simpan saja. Sebentar, kita coba cek dulu. Oke, ini bisa dibuat otomatis untuk PO list-nya. Kalau tadi kita tinggal klik simpan. Oke, ketika dia sudah terbuat, nanti dia langsung akan masuk ke menu yang purchase order-nya atau di menu pesanan pembeliannya ya. Jadi ketika sudah teman-teman buat di sini, dia langsung akan masuk ke menu eh, pesanan pembelian. Oke, ini sebentar saya coba rubah gudangnya dulu. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil buat untuk purchase ordernya, dia langsung akan masuk ke tab draft ya teman-teman yang ada di bagian pesanan pembeliannya. Jadi dia langsung akan masuk ke tab draft sehingga untuk kita bisa memulai prosesnya kita perlu pilih dulu nih kira-kira purchase order mana yang memang pengen kita proses untuk pengirimannya. Nah sebenarnya di sini nanti kan ada untuk dibuat padanya ya. Nah teman-teman juga bisa sesuaikan kira-kira barang itu
mau dimasukin ke gudangnya, apakah begitu barangnya datang atau teman-teman biasanya melakukan pembuatan inbound listnya dulu. Jadi untuk purchase order ini akan berkaitan dengan inbound list ya, atau istilahnya list yang akan masuk ke dalam gudang nih untuk barang-barangnya. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan penambahan stok, sebelumnya kan teman-teman perlu membuatkan manajemen inbound ya. Di bagian sini ada manajemen inbound. Tapi ketika nanti teman-teman sudah membuat purchase order itu, di bagian manajemen inbound-nya akan terbuat secara otomatis untuk daftar inbound-nya. Nah, di sini ada statusnya itu eh, menunggu inbound ya. Karena tadi saya ada satu purchase order yang memang statusnya sudah saya pindahkan. Jadi ketika nanti sudah diajukan atau sudah disubmit ya, nanti untuk purchase ordernya akan masuk ke tab in transit. Jadi artinya dalam pengiriman. Nah, ketika dia statusnya sudah dalam pengiriman, ya, purchase ordernya, otomatis nanti untuk inbound listnya langsung akan terbuat teman-teman. Seperti ini. Jadi kita udah bisa lihat nih barang-barang apa saja yang akan masuk ke dalam gudang. Artinya dia inbound listnya sudah akan terbuat seperti ini. Oke. Jadi tahapnya ketika teman-teman sudah melakukan pembuatan purchase order, teman-teman bisa langsung klik ajukan saja di bagian sini untuk memulai pengirimannya. Jadi kalau misalkan dari supplier sudah informasiin barangnya udah dikirim nih Kak, nah Kakak bisa langsung klik konfirmasi aja. Ya, otomatis nanti dia langsung akan berpindah ke tab dalam perjalanan. Selama dia langsung ada di tab dalam perjalanan, nanti untuk purchase ordernya ini langsung akan membuat daftar inbound-nya secara otomatis. Nah, kita bisa langsung lihatnya di bagian inbound list-nya. Nah, nanti dia langsung akan masuk ke menu manajemen inbound ya. Nah, kita bisa pilih dulu nih gudangnya. Jadi teman-teman tadi untuk pembuatan purchase ordernya ke gudang yang mana nih? Nanti di inbound list-nya pun sesuai dengan tujuan gudangnya. Kalau memang tadi teman-teman pilihnya yang default warehouse, otomatis nanti inbound list-nya pun akan terbuat yang di default warehouse. Oke, nanti langsung akan terbuat ke menu seperti ini tampilannya ya. Ada nomor pesanan pembeliannya. Jadi teman-teman bisa cari misalkan teman-teman ini kan statusnya dalam perjalanan ya. Lalu ternyata si barangnya itu udah nyampe nih di gudang teman-teman. Nah, terus teman-teman pengen cari ini nomor invoice-nya yang mana ya. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja di bagian sini nomor pesanan pembeliannya. Oke, kita langsung copy aja. Nah, terus langsung kita masuk ke manajemen inbound-nya aja. Nah, teman-teman bisa langsung cari di bagian sini nomor pesanan pembelian. Jadi teman-teman bisa langsung cari aja nomor pesanan pembeliannya. Oh, yang ini nih, artinya yang barangnya udah datang ke gudang. Nah, setelahnya teman-teman tinggal klik inbound saja untuk masukin stoknya ke dalam sistem Genie. Jadi kalau misalkan ini inboundnya belum diklik inbound atau belum diselesaikan inboundnya, otomatis dia tidak akan stoknya tidak akan bertambah di sistem Genie-nya. Artinya kita perlu selesaikan dulu proses inboundnya ya. Kita tinggal klik aja inboundnya. Nah, nanti teman-teman langsung selesaikan saja untuk proses inbound-nya. Oke, nanti di sini kan sebenarnya sudah langsung terinput ya data produknya tadi. Ada biayanya segini yang diperlukan untuk harga modal produknya. Kemudian lokasinya dia tidak disesuaikan. Kalau lokasinya dia tidak diinput, dia tidak akan bisa diedit ya. Nah, untuk lokasi ini tadi dibuatnya ketika teman-teman tambah masal ya. Sorry, ini mungkin saya balik lagi. Jadi di sini kan ada informasi lokasi penyimpanannya. Jadi kalau memang teman-teman menggunakan lokasi penyimpanan pada pembuatan daftar pembeliannya, tadi bisa ditambahkan pada saat penambahan produk. Nah, di sini. Jadi ditambah massal. Nah, teman-teman bisa input harga nomor lokasi rak penyimpanan juga di bagian sini. Jadi bisa disesuaikan. Tapi kalau memang teman-teman tidak menggunakan rak, itu sebenarnya nggak masalah juga. Oke, nah tadi masuk ke inbound ya di sini. Daftar inboundnya sudah ada di sini keterangannya. Nanti ada informasinya juga. Catatannya tadi kalau memang teman-teman ada catatan bisa diinput. Akan muncul juga di bagian sini. Nah, lalu kita tinggal input aja di sini jumlah yang diterimanya itu berapa stoknya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada status informasi yang menunggu inbound itu kuantitinya berapa ya. Di sini ada 20 nih yang perlu di inbound. Kemudian rencana inboundnya ada 20 juga. Nah, teman-teman tinggal input lagi di bagian sini. Yang datang ke gudang itu barangnya apakah memang sesuai 20 atau tidak. Jadi teman-teman bisa hitung dulu produk yang datang di gudangnya berapa. Kalau sudah teman-teman tinggal langsung input di bagian sini. Ya, bisa disesuaikan saja apakah yang barang yang datang itu sudah semuanya atau memang masih ada yang kurang.
Misalkan teman-teman ada yang kurang barangnya. Nah, teman-teman bisa input sebagian dulu. Jadi misalkan dari total 20 yang direncanakan, yang di PO ya, ternyata yang datang itu cuman sebanyak setengahnya, misalkan cuman 10 yang datang. Ini 10-nya masih bisa di inbound terlebih dahulu ya. Artinya kita bisa inbound sebagian dulu. Caranya teman-teman tinggal klik inbound sebagian di bagian sini. Jadi sebenarnya ketika ada produk yang memang barangnya itu kurang datang di gudangnya, teman-teman bisa inbound terlebih dahulu nih untuk barang yang datang lebih dulu. Ya, dan nanti teman-teman tinggal klik di bagian inbound sebagian. Nah, ketika teman-teman klik inbound sebagian, otomatis nanti dia akan mempengaruhi status si purchase ordernya juga. Purchase ordernya pun nanti akan langsung berpindah statusnya ke sampai sebagian. Oke, jadi dari dalam perjalanan, ketika teman-teman sudah inbound sebagian, dia akan masuk ke tab sampai sebagian. Jadi artinya sebenarnya ini status purchase ordernya belum selesai ya, karena masih ada barang yang belum dikirim ke gudangnya. Nah, tapi secara stoknya dia sudah akan masuk sebanyak 10-20 dulu nih. Tadi kan dari total pengirimannya ada 20 pieces per masing-masing SKU ya. Berarti totalnya 40 dan baru kita inbound sebagian masing-masingnya 10 pieces. Berarti jumlah totalnya adalah 20. Jadi baru di inbound sebanyak 20. Nah, kemudian ternyata barangnya datang lagi nih 3 hari kemudiannya atau seminggu kemudiannya. Nah, teman-teman bisa langsung selesaikan lagi inboundnya di bagian sini. Karena di sini pun statusnya masih inbound sebagian. Nah, teman-teman bisa langsung inbound lagi untuk sisanya. Ketika teman-teman sudah masuk ke menu inboundnya lagi, nanti di sini akan jumlah yang perlu di inboundnya pun akan langsung berkurang jadi 10 gitu ya. Jadi yang perlu kita input di sini ya 10 lagi untuk bisa menyesuaikannya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa input lebih dari jumlah yang direncanakan ya teman-teman. Jadi misalkan ternyata barang yang datang itu lebih. Nah, biasanya kan memang itu kita perlu konfirmasi lagi ke supplier ya. Apakah memang ini dikirimnya lebih untuk bonus atau memang kita perlu pembayaran lagi nih untuk barang yang lebihnya ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Tapi kalau memang biasanya teman-teman inputnya sesuai dengan jumlahnya ya bisa diinput di bagian sini. Oke, kalau udah selanjutnya kita tinggal klik inbound selesai saja. Oke. Nah, ketika inboundnya sudah berhasil, di sini status inboundnya pun langsung akan berubah sudah inbound ya. Dan ketika status inbound listnya ini sudah inbound, berarti stok yang 40 ini sudah akan bertambah di gudang. Oke, jadi produknya sudah ditambahkan sebanyak 40 pieces. Otomatis di manajemen stok, stoknya langsung akan bertambah juga. Dan kemudian ketika teman-teman cek lagi di bagian purchase ordernya, otomatis dia langsung akan masuk ke tab yang lengkap. Gitu. Jadi artinya purchase order itu akan selesai prosesnya atau akan berpindah ke tab lengkap ini ketika produknya tersebut sudah ditambahkan stoknya ke dalam gudang atau inboundnya sudah selesai diproses seperti itu ya. Jadi purchase order ini alurnya mungkin saya coba recap lagi ya. Ketika teman-teman sudah buat inbound listnya nanti purchase ordernya langsung akan masuk ke tab draft. Nah dari sini teman-teman bisa ajukan pengirimannya. Ketika statusnya sudah dalam perjalanan, berarti inbound listnya sudah akan terbuat di menu manajemen inbound. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal selesaikan proses inboundnya. Kalau memang inboundnya sudah langsung selesai, dia langsung akan masuk ke tab lengkap. Tapi kalau dia inboundnya hanya sebagian, dia akan masuk ke tab sampai sebagian. Seperti itu. Nah, lalu di sini kalau misalkan ada daftar purchase order yang ternyata pengen di cancel nih, karena ternyata barangnya pembeliannya cancel atau teman-teman mau refer ke supplier lain misalkan atau ada pengiriman yang istilahnya akan di cancel lah atau gagal gitu ya. Nah, teman-teman bisa cancel juga untuk purchase ordernya. Caranya gimana? Pertama, teman-teman perlu move dulu nih dari draft itu ke dalam perjalanannya. Artinya dia perlu diajukan dulu untuk pengirimannya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung hapus dari sini pun sebenarnya bisa. Cuman kalau misalkan in case di statusnya itu sudah masuk ke dalam perjalanan, ini masih bisa kita cancel dari bagian sini batalkan. Ya, jadi nanti akan ada muncul informasi batalkan di bagian sini. Atau teman-teman juga bisa membatalkan untuk inbound listnya saja. Gitu. Misalkan tadi dia sudah terbuat inbound listnya ya. Nah, teman-teman bisa melakukan set sebagai invalid di bagian sini untuk membatalkan proses inboundnya. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membatalkan sekaligus dengan purchase ordernya, di sini pun statusnya perlu dirubah menjadi batalkan. Jadi teman-teman perlu sesuaikan kembali ya. Kira-kira kalau misalkan mau dibatalkan, bisa dibatalkan semua. Tapi kalau memang teman-teman itu inboundnya belum terbuat, ya berarti si daftar inboundnya nggak perlu dibatalkan ya. Teman-teman cukup batalkan
nomor purchase ordernya saja. Tapi kalau memang purchase ordernya sudah terbuat inbound list-nya dan sudah masuk ke dalam perjalanan, teman-teman perlu batalkan keduanya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembuatan purchase order secara satuan. Untuk pembuatan purchase order secara massal, teman-teman bisa buatnya dari menu export import ini ya. Jadi sebenarnya sama kayak tadi pembuatan manajemen supplier yang secara massal, teman-teman bisa import Excel yang sudah disediakan oleh Genie untuk pembuatan pesanan pembeliannya atau purchase ordernya. Nah, teman-teman bisa unduh template-nya di bagian sini. Dan untuk satu template itu maksimal di 10.000 data ya, teman-teman. Jadi kita bisa input 10.000 langsung untuk masing-masing purchase ordernya. Nanti untuk tampilan template-nya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ada informasi-informasi yang perlu diisi juga sama. Dan untuk informasi ini sebenarnya yang tampil di bagian menu pembuatan purchase order yang tadi, teman-teman. Jadi ada purchase order number-nya berapa, SKU-nya berapa. Cuman memang ini dalam bentuk Excel saja dan ini biar digunakannya untuk pembuatan purchase order-nya secara massal gitu ya. Nanti untuk sistem penulisannya seperti apa? Apabila teman-teman memiliki beberapa produk ya dalam satu purchase order, teman-teman cukup tinggal samakan purchase order number-nya aja di bagian sini. Ya. Nanti ketika purchase order-nya sama, terus teman-teman SKU-nya ada yang berbeda ya. Nanti dari 3 SKU ini akan terbuat jadi satu daftar purchase order, daftar PO-nya gitu ya. Jadi langsung akan terbuat jadi satu PO. Artinya kalau misalkan di sini nomor ininya sudah berbeda, nomor PO-nya, otomatis nanti yang terbuat jadi satu purchase order itu cuma 2 SKU ini aja, 2 kolom ini aja. Sedangkan untuk kolom yang ini sendiri dia hanya akan terbuat, maksudnya dia akan terbuat sebagai PO list yang baru gitu. Ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan saja nanti di bagian template Excel-nya. Kalau template Excel sudah diisi, teman-teman tinggal langsung import saja di bagian sini. Ya, ada import, teman-teman tinggal upload produk file yang sudah diisinya di bagian sini. Oke. Nah, selain bisa import, teman-teman bisa ekspor juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat nih untuk status purchase order yang sudah dibuat itu saat ini ada apa aja, kemudian statusnya apa. Nah, teman-teman bisa ekspor datanya ke dalam Microsoft Excel juga ya. Jadi bentuknya akan ke dalam Excel juga filenya. Nanti teman-teman tinggal unduh saja. Kalau udah tinggal dilihat ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman untuk data ekspor dari purchase pembeliannya. Oke, nanti di sini ada purchase ordernya. Kalau dia statusnya itu dalam satu purchase order yang sama, tampilannya kurang lebih seperti ini. Paling yang membedakan di bagian SKU-nya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk informasinya sebenarnya sama dengan yang tadi import juga. Cuma di sini teman-teman bisa lihat juga sampai dengan staf pembelian dan juga catatannya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu kalau misalkan dari teman-teman memang ada kebutuhan untuk import dan ekspornya. Nah, selebihnya teman-teman bisa melakukan pencarian di bagian sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat purchase order dari supplier tertentu, teman-teman bisa filter di bagian atas. Artinya nanti untuk daftar pembelian yang muncul itu hanya dari supplier yang teman-teman pilih di bagian sini saja. Kemudian untuk gudang pun bisa difilter ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat dari gudang tertentu saja, kemudian status pembayaran juga bisa diselesaikan. Nah, tadi mungkin ini kaitannya untuk status pembayarannya. Kalau status pembayaran ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi proses, artinya dia hanya untuk identifying saja. Jadi artinya kalau misalkan ada status yang belum bayar, itu tetap masih bisa diproses ya untuk si purchase ordernya ini. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman mau untuk melakukan pencarian ya teman-teman bisa sesuaikan di bagian sini. Itu jadi sebenarnya status pembayaran ini tidak akan berpengaruh ke proses untuk penyelesaian purchase ordernya. Selanjutnya paling yang terakhir di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor purchase ordernya, SKU atau nomor pelacaknya. Tadi seperti yang saya jelaskan, ketika teman-teman memang ada pengiriman menggunakan nomor resi atau misalkan ada nomor surat jalannya, bisa diinput di bagian nomor pelacakannya. Jadi nanti kita bisa melakukan pencarian purchase order itu berdasarkan nomor pelacakannya di bagian sini. Kemudian tanggalnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di materi training hari ini ya. Jadi kita sudah bahas semuanya untuk fitur terbaru dari Genie OMS, ada pembelian ya, yaitu ada manajemen supplier dan juga pesanan pembelian. Jadi ini bisa memungkinkan teman-teman untuk membuat PO list atau purchase order dan juga menambahkan daftar supplier teman-teman ke dalam sistem kita.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, apakah dari teman-teman ada pertanyaan?